sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Guru SDN 191 yang saya hormati, dan pada Ibu Hera sebagai narasumber yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Hari ini Ibu Hera mendapatkan tugas dari IGB untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kepada pihak sekolah, artinya kepada Bapak Ibu Guru, bagaimana cara mengatasi siswa untuk bisa berperilaku positif, artinya berperilaku untuk tertib tapi secara positif. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Hera. Kami persilakan untuk memberikan diseminasi ataupun pengarahan. Terima kasih. Kepada yang saya hormati Ibu Sulistiawati MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan, dan yang saya hormati kepada Bu Yuni CSPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, dan yang kami hormati kepada semua teman-teman guru yang hebat, alhamdulillah mau bergabung untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Saya adalah Heraldina Bolo sebagai calon guru penggerak dari SMP 191, berusaha untuk pengimbasan tentang budaya positif yang memang ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai guru. Dan saya mohon maaf kepada ibu, ini ibu-ibu semua ya, bapaknya lagi sholat Jumat. Mohon maaf, saya bukan menggurui, kayak saya adalah guru biasa yang mencoba belajar, dan ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak, artinya ilmu yang didapat bisa disosialisasikan kepada teman-teman guru yang hebat, sehingga bukan saya saja yang bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mempraktekkan apa yang memang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan kita tahu ibu-ibu semuanya, mengenai budaya positif di sini memang Kemendikbud lagi memberikan suatu nuansa, artinya ada keberpihakan kepada siswa. Dan kita juga tahu di lapangan dengan kondisi siswa yang memang kalau di lapangan itu kadang-kadang kita dilema ya ibu ya. Dilemanya seperti apa? Dari sana kita benar-benar bagaimana menerapkan dengan penuh kasih sayang terhadap siswa. Kadang-kadang juga saya ini bagaimana ya untuk menerapkan keberpihakan kepada siswa dengan kondisi dan siswa yang berbeda-beda, punya keunikan masing-masing Bapak Ibu. Dan saya juga berusaha kadang-kadang ya saya kalau memang keberpihakan ini saya udah lelah ya, ibu-ibu kadang-kadang lelah, saya tuh yang kesal juga gitu. Kadang-kadang saya bisa sebagai guru yang menghukum, atau saya bisa juga menjadi guru yang merasa membuat murid merasa bersalah, atau bisa saja saya sebagai guru yang mengawasi mereka. Tetapi kami di sini sebagai calon guru penggerak dituntut untuk menjadi seorang guru yang bisa dikatakan bagaimana berpihak kepada siswa. Dan saya di sini juga masih dalam proses belajar dan belajar. Artinya bahwa saya adalah bukan orang yang sempurna,
kadang-kadang saya juga sebagai manusia biasa timbul juga rasa kekesalan di dalam diri saya. Ya, saya juga memahami dengan kondisi dua shift di sini. Kadang-kadang saya sudah nyampe jam 8 sampai full saya mengajar. Ketika sudah mulai jam 5 itu tuh saya udah lelah, lelah banget ya. Tetapi saya tetap semangat di sini bagaimana saya bisa menerapkan budaya positif yang memang di sini saya sudah mempraktekkan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai langkah awal dalam pengembangan budaya positif. Di sini saya berusaha untuk berpihak kepada siswa dengan cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dengan menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama di kelas, menumbuhkan murid dari faktor internal sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan alhamdulillah ibu-ibu saya sudah melaksanakan, tetapi saya juga belum tahu nih hasilnya seperti apa. Ini merupakan langkah awal saya saja di dalam kelas. Saya membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak dengan memberikan motivasi mulai dari keterlambatan mereka. Saya di sini menyusun budaya positif. Yang pertama saya lakukan adalah saya mengajak anak-anak ibu-ibu dari 35 siswa. Di sini mereka membuat suatu keyakinan atau semacam kesepakatan bersama. Contohnya nih, saya sudah buat di kelas, misalnya nih kalau mereka terlambat konsekuensinya harus seperti apa. Kalau misalkan bolos, di sini juga saya sudah tanamkan ibu-ibu. Contoh, kalau mereka ternyata terlambat dalam sekian menit atau sampai beberapa lama, mereka juga harus sepakat konsekuensinya apa yang mereka terima. Kemudian juga hal-hal yang lain mengenai kebersihan kelas, saya tanamkan di sini. Kalau misalkan kelasnya tidak bersih, konsekuensi kamu seperti apa nanti? Jadi saya lemparkan lagi kepada semua siswa kalau dia bolos. Kemudian kalau dia tidak masuk, tidak memberitahu kepada wali kelas melalui orang tua apa yang harus dia terima. Jadi saya kembalikan semuanya ibu-ibu. Ada 35 keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri. Silahkan kalau misalkan ibu-ibu mau mempraktekkan sebagai wali kelas, ini bisa ditiru, insya Allah ini baik. Sehingga anak-anak itu akan berpikir ketika dia mau melakukan sesuatu yang melanggar di dalam kelas, mereka, oh iya ya ini konsekuensi saya sudah janji bersama-sama dengan wali kelas dan teman-temannya yang lain, Bapak Ibu. Ini sudah saya ngomong, bukannya saya, ibu-ibu. Misalnya gini nih, kalau terlambat, saya tidak berkata seperti itu, tetapi saya balikin lagi kepada anaknya. Bu, kalau saya tidak masuk, saya akan siap untuk diperlakukan seperti ini. Nah itu nanti keyakinan itu kita tulis. Dari 35 apakah kita pajang di dalam kelas ibu-ibu? Tidak, kita ringkas jadi satu, kira-kira permasalahannya apa. Misalnya, nanti ketahuan tuh kalau anak-anak yang terlambat, kan mereka sudah menyepakati di dalam kelas tersebut. Misalnya kalau dia bolos nih, nanti dia merasa tuh, oh iya Bu, saya menyadari gitu, menyadari kekeliruan yang dia lakukan ibu-ibu. Silakan nanti saya siap memberikan contohnya bagaimana supaya anak ini tidak terlambat ibu, tapi dengan cara yang artinya tidak memalukan siswa gitu. Tidak menghukum, tetapi kesadaran di dalam diri dia itu dia sudah meyakini apa yang sudah dia
lakukan keyakinan bersama-sama dengan teman-temannya, termasuk wali kelas kita sendiri gitu. Jadi saya kembalikan lagi semuanya, saya tidak menjudge mereka, saya tidak menghukum mereka, tetapi dia sendiri yang menyatakan, ibu-ibu. Misalnya, Bu, kalau saya bolos nanti saya siap deh. Ingat ya nak, kalau kamu bolos KJP diblokir gitu. Itu aturan dari Pemda DKI Jakarta. Nah dia nanti sepakat, oh iya, itu sudah saya tulis di kelas saya itu ada 7 keyakinan kelas yang memang dari anak-anak itu sendiri, ibu-ibu. Ya, masih. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data Iya,
Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan Silakan nanti saya siap memberikan contohnya bagaimana supaya anak ini tidak terlambat, Ibu. Tapi dengan cara yang artinya tidak memalukan siswa, gitu. Tidak menghukum, tetapi kesadaran di dalam diri dia itu dia sudah meyakini apa yang sudah dia lakukan, keyakinan bersama-sama dengan teman-temannya, termasuk wali kelas kita sendiri gitu. Jadi saya kembalikan lagi semuanya, saya tidak menjudge mereka, saya tidak menghukum mereka, tetapi dia sendiri yang menyatakan, ibu-ibu. Misalnya, Bu, kalau saya bolos nanti saya siap deh. Gitu. Ingat ya nak, kalau kamu bolos KJP diblokir gitu. Itu aturan dari Pemda DKI Jakarta. Nah, dia nanti sepakat, oh iya, itu sudah saya tulis di kelas saya itu ada 7 keyakinan kelas yang memang dari anak-anak itu sendiri. posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi pemantau dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Gitu kan kebanyakan salah
mengarahkan murid berdasarkan Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan meminta alasan siswa. Kita kan harus cari latar belakangnya, Bu. Jangan langsung ngejudge. Sebenarnya dia melakukan itu karena apa? Kadang ada anak nih. Ada anak misalkan, dia kenapa terlambat? Ternyata dia harus jualan dulu, Bu. Harus dititipin makanan. Jadi kita jangan langsung mengejudge anak tersebut. Memang harus jadi manajer kita. Jadi latar belakangnya apa, penyebabnya apa. Nah, kalau seandainya ini kita tanya bagaimana dia memecahkan masalah tersebut. Ada juga nih yang kita sudah punya pengalaman ya, langsung 9A ya buat Ica ya, si Aril ya. Permasalahan kenapa terlambat? Itu permasalahannya dia satu tidak punya ongkos Ibu. Tidak punya ongkos, dia harus jalan kaki. Nah, setelah itu kita memecahkannya dengan cara waktu itu saya pandang ngasih ongkos, buat Ica ngasih ongkos, saya memberikan kartu cek limpo. Ya cuman itu juga masih tergantung kepada siswanya, kemauannya gitu loh Bu. Jadi masih sifatnya itu dorongan dari diri kita kan, bukan dari gurunya ya. Jadi bukan dari siswanya, belum 100% tergantung pribadinya juga. Ya, maksudnya ya, terima kasih Bu Sulis atas masukannya. Memang benar yang dikatakan Bu Sulis, antara teori, ini kan teori yang sempurna ya Ibu-ibu. Tapi kenyataannya kalau kita sebagai seorang manajer, memang kita harus mengetahui karakter yang sebenarnya dan apa yang mereka alami sebagai siswa. Kalau dibilang pemantau, ya memang kita sebagai guru harus memantau gitu. Kalau dibilang manajer yang terbaik, tetapi kadang-kadang kita harus mengcombine sebagai teman juga gitu ya. Tetapi jangan terlalu full. Kalau menurut saya semua bisa, seperti penghukum sebenarnya bisa juga ya ibu-ibu ya. Tapi hukumannya yang positif ya Bu Silvi ya, Bunda Silvi. Saya pengen tahu nih dari Bunda Silvi mengenai hukuman
Apa hukuman itu diperlukan? Kombinasi dari semua posisi kontrol guru. Kalau menurut saya, setuju dengan Ibu Sulis tadi, kita memberikan, anggaplah apa ya, solusi untuk masalah anak-anak terlambat. Memang harus kita korek dulu deh, apa permasalahannya dia terlambat. Karena dengan mengetahui apa penyebab keterlambatannya, maka kita bisa memberikan solusi. Salah satunya tadi ya, Bu Sulis katakan, kalau memang tidak ada ongkosnya, ya memang salah satunya ongkos. Gitu. Dan kalau memang masalah hukuman, itu setiap sekolah kan sudah mempunyai aturan tertentu. Tinggal kita coba terapkan saja pelan-pelan. Karena dengan langsung saklek dengan aturan yang ada pun itu nggak akan berhasil. Contoh, walaupun ada rambu-rambu, kalau kalian ikut tawuran, nanti kalian dapat poin 100, tetap aja tuh ada yang tawuran, betul nggak? Jadi mungkin sebelum langsung ke poin 100, mungkin ayolah kita mencoba dengan cara yang tidak langsung saklek. Memang anak ini kan pembelajaran tidak bisa langsung harus begini, harus begini. Memang Kombinasi dari semua posisi kontrol guru. kalau menurut saya, setuju dengan Ibu Sulis tadi, kita memberikan, anggaplah apa ya, solusi untuk masalah anak-anak terlambat. Memang harus kita korek dulu deh, apa permasalahannya dia terlambat. Karena dengan mengetahui apa penyebab keterlambatannya, maka kita bisa memberikan solusi. Salah satunya tadi ya, Bu Sulis katakan, kalau memang tidak ada ongkosnya, ya memang salah satunya ongkos. Gitu. Dan kalau memang masalah hukuman, itu setiap sekolah kan sudah mempunyai aturan tertentu. Tinggal kita coba terapkan saja pelan-pelan. Karena dengan langsung saklek dengan aturan yang ada pun itu nggak akan berhasil. Contoh, walaupun ada rambu-rambu, kalau kalian ikut tawuran, nanti kalian dapat poin 100, tetap aja tuh ada yang tawuran, betul nggak? Jadi mungkin sebelum langsung ke poin 100, mungkin ayolah kita mencoba dengan cara yang tidak langsung saklek. Memang anak ini kan pembelajaran tidak bisa langsung harus begini, harus begini. Memang pembelajaran seumur hidup ya. Jadi dalam memberikan penghukuman, dalam memberikan reward, istilahnya yang positif, itu pun bertahap. Jadi nggak bisa anak yang seperti ini mendapat hukuman seperti ini. Tapi di sini juga mungkin dimasukkan juga Bu Sulis di sekolah kita, pemberian poin itu bagus, betul ya. Tapi ada sedikit pertanyaan di diri saya. Poin ini ke anak itu berlaku setiap tahun di jenjang kelas tertentu atau berkelanjutan, berkesinambungan. Contoh, jumlah poinnya 100, berarti anak ini sudah melakukan pelanggaran yang perlu ya, berarti sudah mentok ini, mau diapain, betul nggak? Tapi nanti begitu mengetahui anak posisinya, oh ternyata dia begini, subjektif lagi kita. Akhirnya 100 poin ini menjadi ngambang. Nah ini poin yang mau 100 itu, ini pertanyaan untuk diskusi kita ya. 100 itu, mari ke Bu Sulis juga nanti kita diskusinya. Mulai dari jenjang kelas 7, Membantu Bu Sulis. iya, ini memberikan wacana juga. Apakah kelas 7 mentok 100, atau 100 itu kelas 7, 8, dan 9? Kalau menurut saya, 100 itu mentok di kelas 7, berarti kalau nggak sampai 100, anggap aja poinnya si A 80. Berarti nggak sampai 100 tunggu ya. Berarti sampai di situ klimaksnya. Di kelas 8, dia berproblem lagi. Itu melanjutin aja, atau mulai dari 0 lagi start. Kalau mulai dari 0 lagi start, ini anak mulai lagi nakal. Betul nggak nih? Kan kemarin saya sampai udah segitu aja, ternyata nggak diapa-apain tuh. Betul nggak? Jadi dia aman di kelas 7. Di kelas 8-nya mulai lagi. Dia nggak sampai klimaks 100, ya sampai 80 aja, betul nggak? Aman. Kelas 9-nya lagi, ini PR buat kita. Karena anak itu tidak ada perbaikan toh akhirnya.
toh itu juga karena saya nggak 100. Kalau sampai 100 baru deh saya pasti. Kan biasanya kalau sudah hampir mencapai klima kan ada perjanjian, Betul. ada yang BK, vitamin visi dan lain sebagainya kan kepadanya. Terus pertama kali kan dari wali kelas nih, tuh ya makanya kan kita buat itu loh Bu, apa namanya tuh Bu, tidak lanjut. Kan makanya poin itu hanya untuk mencatat Bu, perilaku siswa yang ini catat aja. Oh itu sudah berapa kali maka perlu pembinaan biar tidak sampai lanjut ya lebih banyak ke sana, arahnya poin itu tujuan ke sana. Nanti kalau tidak ada, kalau sebenarnya kalau ada Bu Hera dengan budaya positif sih, kalau memang terlaksana bagus kita kayak nggak perlu poin Bu, karena mereka sudah kesepakatan. Melaksanakan ibu-ibu, yuk kita sama-sama kita membuat sehingga permasalahan intern di kelas itu anak tuh nanti termotivasi, dia ada intern di dalam dirinya yang dibilang Bu Pati itu benar. Jadi anak menyadari kalau kita eksternal kan kadang-kadang mendukung, menjas gitu ya. Dan ini juga akhirnya tidak mempan jadi bumerang. Tapi kalau dia disadarkan di dalam dirinya dan dipantau terus-menerus, insya Allah. Kalau misalkan ibu-ibu mau menerapkan keyakinan kelas, caranya seperti yang saya sudah laksanakan. Yang pertama kita ambil kertas karton atau mungkin ditulis saja papan tulis. Nanti anaknya suruh satu persatu meyakinkan kira-kira yang kamu inginkan apa nak? Kebersihan. Nanti ditulis tuh dia kebersihan. Oh saya nggak mau kelas yang bully itu. Nah nanti itu saya tulis juga tuh ibu-ibu. Jadi kesepakatan yang kita buat ini insya Allah membuat dia itu menyadari kesalahan yang ada di kelas kita masing-masing ibu-ibu. Itu juga membantu kesiswaan juga ya Bu Sulis kalau misalkan benar-benar kita mau melaksanakan di dalam kelas Dari segitiga restitusi itu pada prakteknya kita bisa kita menerapkan ini baik juga mungkin Bu ya buat BK ya dengan sistem coaching. Jadi kita menemukan segala sesuatunya yang kita dapatkan baik itu mau berupa misalkan tindakan pun itu berasal dari semua keluhan dari anak. Tapi satu hal yang harus kita hindari pada saat kita mencari fakta, data dan lain sebagainya dari anak, hindari kata kenapa. Misalkan anak terlambat sering. Kenapa kamu terlambat? Kita udah tahu nih anak ini terlambat. Jadi kita tanya apa yang terjadi hari ini sehingga kamu hari ini terlambat. Dia kan akan bercerita banyak. Kalau kita udah langsung nanya kenapa kan udah iya gitu ya. Jadi terus menciutkan anak untuk terbuka sama kita. Seorang coaching gitu akan berhasil jika kesimpulan terakhir baik itu tindakan apapun dari kita itu berasal dari anak. Jadi terakhirnya misalkan kalau kamu nak melakukan ini, apa yang kamu inginkan? Ya, dia akan cerita ini terus ada konsekuensi kan yang jelas tidak kita yang mengarahkan berarti kamu harus gini enggak, tapi terus ya setiap kata-kata yang dia sampaikan kita gali dari kata-kata itu balikin terus yang penting satu, jangan pernah kita kasih pertanyaan kenapa apa bagaimana ya seperti itu aja. Mungkin tambahan aja ya. Berarti intinya mungkin semua itu dasarnya dari murid Bu Hera. Semuanya berasal dari murid, jadi kita hanya apa yang keluar dari dia, ya kita ini lagi Bu gali lagi gitu. Terima kasih Bu Lavia dan Bu Yun menambah hasanah saya sebagai guru. Alhamdulillah saya punya teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Saya banyak belajar di diskusi ini. Saya sebagai guru punya banyak kelemahannya dibandingkan kelebihannya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai diskusi kita. Mudah-mudahan segala sesuatu yang ada di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk SMP 191, untuk kemajuan SMP 191. Saya akhiri sampai di sini. Kesempurnaan adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Saya perlu kelemahan Ibu. Saya perlu belajar dan saya selalu
upgrade diri saya supaya menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Selamat sore kepada anak-anak Imera yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan semuanya. Hari ini sesuai dengan janji kita yang kemarin tuh, masih ingat gak kalian? Ya, kita hari ini akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas agar apa? Agar menciptakan budaya positif di dalam kelas kita nih, kelas kalian. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan keyakinan kelas kalian bisa menghargai dan menghormati masing-masing yang ada di dalam kelas ini ya, Nak ya. Supaya kalian itu tidak melanggar sesuatu yang nantinya membuat kalian menjadi apa? Coba menjadi apa nih contohnya? Kalau misalnya kita melanggar peraturan ya, keyakinan kelas yang kita buat hari ini, Nak. Gimana? Kalau kalian tidak ada keyakinan kelas, apa yang terjadi? Coba, menurut kalian apa yang terjadi nih? Menurut kalian apa yang terjadi? Coba. Ayo, apa yang terjadi kalau tidak ada aturan-aturan, tetapi kita buat dalam bentuk keyakinan kelas? Coba, kalian apa nih yang kalian inginkan? Keyakinan kelas kalian silakan ditulis sesuai dengan yang kemarin. Kelompok ini adalah warna pink, ini warna hijau ya. Yang kelompok 3 warna apa? Hijau, ini kuning. Oke, silakan Ibu beri